Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pagi ini saya akan menyampaikan sedikit makna yang terkandung di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Imran. Surat yang ketiga dimulai dari ayat 121. Monggo bagi yang membawa mushaf bisa dibuka, kalau tidak cukup menyimak. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qadawta min ahlika nubawwi'ul mu'minina maq'ida lil-qital. Wallahu sami'un alim. Artinya, dan ingatlah ketika engkau berangkat di pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan pasukan-pasukan mukmin pada pos-pos pertahanan dalam rangka kegiatan perang. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Nah, Bapak Ibu, mencermati terjemah seperti ini berarti materinya adalah tentang peperangan. Dan dikuatkan dengan tafsir, ternyata yang dimaksud perang di sini adalah perang Uhud. Perang Uhud adalah satu rentetan perang yang terjadi setelah perang Badar. Perang Badar berkecamuk tanggal 5 Syawal tahun 2 Hijriah. Setahun kemudian tanggal 15 Syawal, setahun lebih 10 hari, tahun 3 Hijriah berkobar perang namanya perang Uhud. Disebut perang Uhud karena lokasi kejadiannya di lembah bernama Uhud. Dulu Bapak Ibu merupakan daerah di luar Madinah. Kalau sekarang sudah menjadi wilayah tanah haram. Kalau dulu masih di luar pintu gerbangnya Madinah. Madinah berada di sebelah utara Mekah, kalau di peta di atas. Jadi kalau panjenengan ke Madinah kemudian keluar lewat belakang pintu gerbangnya, sudah terlihat lembah Uhud. Jaraknya 25 km dari kota Madinah. Disitulah lokasi terjadinya perang Uhud. Kalau sekarang banyak perkebunan kurma. Nah, mengapa harus terjadi di lembah Uhud? Kok tidak di tempat lain?
Anas bin Nadir itu dulu ketika perang Badar tidak ikut, Pak. Karena memang ketika perang Badar Nabi tidak mengumumkan jihad, ayo jihad, tidak. Nabi hanya menawarkan siapa mau ikut, kita akan menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Maka banyak yang tidak ikut, hanya 314 orang. Dan di tengah jalan baru ada perintah jihad. Jadi jarang yang tahu. Tapi ternyata hanya dengan 314 pasukan mampu mengalahkan 1.000 orang Quraisy dengan pakaian perang lengkap persenjataan. Padahal rombongan Nabi tidak membawa senjata perang, hanya beberapa belah pisau, pedang, 6, kuda pun tidak banyak. Tetapi Allah memberikan kemenangan. Anas bin Nadir ini penasaran, ingin melihat betapa dahsyatnya pasukan Badar, pasukan Rasulullah hingga memenangkan peperangan. Maka sangat bersemangat, ingin menyerang, mendengar berita tentang peperangan Uhud, ingin semangat sekali menyerang. Itu Anas bin Nadir. Sahabat yang lain bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, itu juga jagoan di perang Badar. Sudah membuktikan betapa umat Islam dengan pasukan yang sedikit tersusun rapi mampu mengalahkan musuh dalam jumlah yang banyak. Apalagi Allah menjanjikan setelah perang Badar tidak ada ketakutan lagi bagi orang Islam untuk berdakwah. Maka Hamzah sangat bersemangat untuk menyerang di dalam peperangan ini. Itu alasan dari golongan muda para sahabat. Berbeda dengan dua orang ini, Anas bin Nadir dengan Hamzah, ada orang Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik, Pak. Orang munafik namanya Abdullah. Jadi kalau saya heran, Abdullah tapi tokoh munafik. Ini berbeda pendapat. Dia mengatakan tidak bilang Nabi, tidak bilang Rasulullah, bilangnya Muhammad. Ya Muhammad, pengalaman kami ketika perang di Madinah tidak pernah terkalahkan. Tapi ketika di luar Madinah tidak pernah menang. Jadi selalu kalah. Maka saya mengusulkan, ya Muhammad, kita perang di dalam saja, bertahan di Madinah. Jadi jago kandang, Pak, menang kampung, tidak berani tandang. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana dengan pendapat Nabi? Selepas zuhur, Nabi bermusyawarah menawarkan kepada para sahabat, kita mau menggunakan strategi menyerang atau bertahan. Kata Nabi, orang Quraisy sudah bergerak, sudah menuju ke Madinah, sudah berangkat dengan jumlah yang besar, 3.000 pasukan. Ini jumlah yang besar, Pak. Karena sebenarnya kekuatan inti pasukan utama Quraisy hanya 1.000. Hanya 1.000. Kenapa bisa 3.000? Itu minta bantuan dari suku Gotofan. Gotofan ini suku yang sangat besar, jumlah personil perangnya 10.000. Tapi dalam satu peperangan pernah diserang oleh Rasulullah dengan gercep, gerak cepat. Rasul mampu menembakkan 4.000 pasukan Gotofan dan bersembunyi di pegunungan tidak keluar. Maka Gotofan juga punya rasa juga ingin membalas, tapi juga eman-eman kalau mengirim pasukan banyak. Jadi hanya mampu membantu orang Quraisy sejumlah 1.000. Ditambah suku-suku lain jumlahnya 3.000. Ini sudah bergerak maju menuju Madinah, dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan berangkat dalam suasana kondisi dendam yang sangat membara. Karena ketika perang Badar kalah,
dan 70 pemimpin suku Quraisy semuanya tewas, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Cuma Abu Lahab meninggalnya di rumah, tidak di medan perang. Meninggalnya dilempari oleh istrinya sendiri, anaknya juga ikut melempari, sampai kamarnya tertumpuk batu dan tidak diketahui kabarnya, tapi dipastikan meninggal. Kenapa dilempari? Karena ternyata punya luka, jadi koreng sampai membusuk, dikhawatirkan menular terus dilempari. Itu benar. Termasuk Umayyah bin Khalaf juga meninggal. Pokoknya 70.000 pemuka Quraisy meninggal di perang Badar. Hanya menyisakan satu, Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan dendam sekali. Itu alasan pertama kenapa harus terjadi perang Uhud. Yang kedua, Bapak Ibu, kebiasaan orang-orang Quraisy, mata pencahariannya adalah membangun ekonomi dengan perdagangan. Allah gambarkan di dalam surat Al-Qur'an, surat yang ke-106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amarahum min khauf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu keluar rumah ketika musim dingin ke Yaman, ketika musim panas ke Syam. Kalau ke Yaman itu wisata, rekreasi, piknik, Pak. Tapi ketika musim panas berdagang. Dan satu-satunya negara yang menjalin hubungan bilateral adalah negeri Syam. Maka Quraisy sangat tergantung dengan Syam. Dan untuk menuju Syam itu pasti melalui Madinah. Tidak ada jalan lain. Belum ada jalur laut, belum ada jalur udara, jalur darat, dan harus pasti melalui Madinah. Dan kalau melalui Madinah, Pak, selalu dihadang Rasulullah. Personil Rasulullah semakin kuat, semakin berani, karena sudah punya pengalaman menang di perang Badar. Tidak ada rasa takut, sehingga sering menghajar kafilah Abu Sufyan, orang-orang Quraisy di Madinah. Sehingga Abu Sufyan berpikir apakah tidak ada jalur lain. Pernah dicoba, tapi lebih jauh. Lewat Jeddah, melalui Najd, itu tidak melalui Madinah, tapi lama. Kalau lewat Madinah 1 bulan, jalan kaki, Pak. Kalau lewat Najd itu sampai 2 bulan, 3 bulan. Hikmah Allah, Nabi mendengar kalau Abu Sufyan lewat jalur lain, maka Nabi membentuk syariah, pasukan perang, tapi jumlahnya kecil, di bawah 100. Dipimpin oleh Zaid bin Haris, menyongsong kabilah Abu Sufyan yang lewat jalur lain, jalur Najd. Dan ternyata berhasil, sukses. Pasukan syariah yang dipimpin oleh Zaid bin Haris menang, berhasil merampas semua hasil perdagangannya. Abu Sufyan kembali dengan tangan hampa. Kalau ini terjadi terus, Mekah, Quraisy bakal mati. Perdagangannya berhenti, ekonominya berhenti. Maka Abu Sufyan berpikir, ini tidak ada cara lain kecuali perang dan harus menang. Harus menang. Maka sejak saat itu Abu Sufyan selalu mengobarkan perang, memotivasi rakyatnya. Tiap pagi, sore, siang, kemaras-maras, kita harus perang, kita harus perang. Bahkan seminggu sekali di pojok-pojok kota, Abu Sufyan selalu mengumandangkan sumpahnya. Ya Muhammad, kita bertemu di Badar 2, kita bertemu di Badar 2. Di perang Uhud, Pak, disebut juga perang Badar 2. Yang Badar pertama Quraisy kalah, ini akan menyongsong perang Badar 2. Itu sumpahnya Abu Sufyan. Maka tidak main-main, minta bantuan dari suku lain, Ghatafan, dan dapat 1000, sehingga semua jumlah pasukan Abu Sufyan, orang-orang Quraisy berjumlah 3000. Terdiri dari 200 pasukan panah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian infanteri
kavaleri sejumlah 700 pasukan berkuda, dan sisanya infanteri, prajurit berjalan kaki dengan membawa tombak dan pedang, dan ada wanita sejumlah 17 wanita penari dan penabuh genderang untuk memberikan semangat, yang dipimpin oleh Hindun, istri dari Abu Sufyan, Hindun bin Uqbah, dan satu lagi Sulaim, perempuan namanya Sulaim, dari golongan Abdidah, berangkat menuju Madinah. Paman Nabi bernama Abbas melihat orang-orang Quraisy mulai berangkat, lalu mengirim surat kepada Nabi. Dan hikmah Allah, perjalanan kurir dari Abbas ini lebih cepat, mampu mendahului pasukan Quraisy, sehingga surat segera sampai di tempat Nabi. Kemudian dibacakan Nabi kalau orang-orang Madinah sudah berangkat, orang-orang Quraisy sudah berangkat menuju Madinah. Nabi berpesan, tolong rahasiakan berita ini. Nabi mulai mengajak bermusyawarah selepas dulu dengan para sahabat bagaimana menanggapi surat yang dikirim oleh Abbas, di mana orang-orang Quraisy akan menyerbu Madinah. Maka seperti tadi, Anas bin Nadir sangat bersemangat ingin menyerang, Hamzah juga begitu. Mereka sudah semuanya berniat jihad. Satu-satunya tujuan adalah mati syahid. Kalau menang nomor 2. Jadi mati di peperangan itu tujuan utama, surga. Menang itu nomor 2. Itu para sahabat dulu seperti itu. Mungkin berbeda dengan para pejuang sekarang, negara-negara sekarang yang memborbardir orang-orang yang dijajah dengan begitu semangat, tapi tujuannya untuk dunia. Di zaman Nabi tidak. Nah, Nabi mengajak bermusyawarah. Kata Nabi, kalau menurut saya, yang dibuat Nabi, saya menyampaikan saja. Karena orang-orang Quraisy sudah berangkat dengan jumlah pasukan yang besar, maka saran saya, pendapat saya, kata Nabi, kita bertahan di Madinah. Walau bagaimanapun kita lebih menguasai medan. Di Madinah kita bisa menyerang musuh dari lorong-lorong, dari gang-gang, bahkan kita bisa menghujani panah dari atap rumah. Jadi pendapatnya Nabi hampir sama dengan pendapatnya pimpinan tokoh orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Hampir sama. Bedanya kalau tokoh munafik tadi karena takut melihat jumlah pasukan banyak, hingga dia mengatakan kalau di Madinah kami selalu menang, tapi kalau di luar Madinah selalu kalah. Kalau Nabi tidak, karena strategi. Apalagi saya bermimpi, kata Nabi. Nabi bermimpi, Pak, melihat banyak sapi gemuk-gemuk. Kemudian Nabi mengayunkan pedang. Ini bermimpi ini. Ketika pedang diayunkan, pedangnya retak dan bengkok. Diayunkan lagi, sempurna lagi. Dan Nabi juga bermimpi memakai pakaian baju perang. Sahabat bertanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Maka Nabi menakwilkan. Arti mimpinya adalah ketika aku melihat sapi-sapi gemuk, akan banyak para sahabat yang terbunuh di peperangan. Aku melihat pedangku bengkok, retak, akan ada salah satu kerabatku yang terbunuh. Dan ketika aku melihat menggunakan baju perang, aku terasa aman, berlindung di negeri Madinah. Maka saran saya, kita bertahan di Madinah. Tetapi Bapak Ibu, dua orang tadi, Anas bin Nadir dan Hamzah, mendesak terus. Ya Rasulullah, kita menyerang saja. Aku kangen dengan peristiwa Badar. Kita sudah terbukti memenangkannya di perang Badar. Kita serang saja. Terus begitu mendesak. Kalau saya jadi Nabi, jelek Pak. Ngatain Bapak Ibu, wayar terus. Nabi juga nggak suka. Karena seolah memaksa itu. Setelah Nabi
Nabi masuk rumah. Ada sahabat, 2 orang, yang memberikan saran kepada orang-orang sahabat-sahabat golongan muda tadi, termasuk Anas bin Nadir dan Hamzah. Kenapa engkau memaksa Rasulullah? Kenapa engkau melanggar? Berani-beraninya memberikan saran kepada Rasulullah. Minta maaflah kepada Rasulullah. Maka 2 orang ini menyusul dan menunggu di depan rumah Rasulullah untuk meminta maaf dan menawarkan kembali kepada Rasulullah agar menggunakan strategi yang disarankan oleh Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah keluar dari rumah, ternyata Rasulullah sudah menggunakan baju perang, bahkan membawa 2 pakaian perang. Maka ketika sahabat, ya Rasulullah, sekarang terserah engkau. Kami patuh saja, tidak ingin melanggar, tidak ingin menyakitimu. Tapi apa kata Nabi? Nabi bersabda, dan ini sangat masyhur, Pak. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi mengatakan, tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah menggunakan baju perang kembali ke rumah sampai Allah memutuskan siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi pantangan. Ini pelajaran buat kita, Pak. Bu, kalau kita sudah keluar rumah, masih ada nggak yang punya kebiasaan balik lagi ke rumah? Wah, HP-nya carry, wah, dompetnya carry. Nah, itu godaan, Pak. Cara menyembuhkannya, udah berangkat terus. Dompet gini, resiko. HP gini, resiko. Dulu belum ada HP, nggak apa-apa. Sekarang HP ketinggalan pintunya bukan main. Itu jadi kebiasaan. Cara menyembuhkannya berangkat. Tunggu resiko berikutnya. Allah akan menolong atau musibah. Nabi begitu. Sudah terlanjur pakai baju perang. Sahabat kembali lagi pada pendapat Rasul. Kata Nabi, tidak. Kita berangkat. Apapun resikonya, menang atau kalah, Allah yang memutuskan. Dengan semangat yang tinggi dan berbaik sangka. Ini hadisnya tentang perang, tapi juga buat kebiasaan kita dalam sehari-hari. Keluar rumah tanpa ragu, ke masjid tanpa ragu, ke masjid, waduh, kompor belum tak ini, balik lagi, tengah rumah, bis komat ketinggalan, aku udah tinggal saja resiko. Nah, makanya kalau pengen cermat ya hati-hati, dipikir dulu, dipersiapkan, kompor dipatari dulu, setrikanis dicabut udara. Lihat aja kan ya, tapi hadisnya tentang hadis peperangan. Maka Rasulullah berangkat memenuhi permintaan para sahabat, keluar dari Mekah menuju satu daerah yang bernama Uhud, bentuknya lembah. Jadi di luar Madinah tapi masih dekat. Jadi kalau kenapa Nabi menyarankan bertahan? Kalau di Uhud kalah, nanti orang-orang Quraisy masih bisa ada kesempatan menggempur Madinah dan Madinah kuat. Itu pendapatnya Nabi. Tapi para pemuda menyarankan menyerang. Nabi memenuhinya. Alasannya sahabat bertanya, ya Rasulullah, mimpi panjenengan tadi takwil atau wahyu? Nabi menjawab takwil, kan minta takwil. Kalau begitu saya menyarankan, kata para sahabat, kita menyerang. Maka Nabi berangkat menuju lembah Uhud. Di perjalanan Bapak Ibu, di satu daerah namanya Saud. Jadi antara Madinah dengan Uhud ada namanya Saud. Halamannya sangat luas. Di situ Nabi berangkat dengan 1000 personil. Tetapi di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul, sinten Pak? Tokoh munafik tadi menarik diri karena kecewa pendapatnya tidak diterima. Padahal pendapatnya Rasul kan juga tidak diterima. Rasul bertahan tetapi tetap berangkat memenuhi permintaan para sahabat. Tapi Abdullah bin Ubay karena pendapatnya tidak diterima, yang diterima pendapatnya Anas bin Nadir sama Hamzah, kecewa lalu menarik diri. 300 pasukan mundur. Jadi pasukan Nabi tinggal berapa, Bu? 700 harus menghadapi 3000 pasukan Quraisy. 3000
300 pasukan orang munafik mundur. Sahabat, ya Rasulullah, pasukan kita berkurang. Karena Nabi tidak ada masalah. Allah sengaja membersihkan pasukan kita semuanya muslim, bersih dari orang munafik. Karena tadi 1.000 yang 300 orang munafik itu. Abdullah mundur, pasukannya ditarik. Kalau mundur saja masih mending, Pak. Kembali ke Madinah, naik genting, teriak-teriak mengejek Rasulullah. Muhammad, kamu akan kalah, kamu binasa, kamu akan tewas, kamu ingin menang. Jadi pada ngejek, ini orang munafik. Hati-hati, di mana saja pasti ada orang munafik. Tempat kita pun ada. Cuma mungkin mengejeknya diam-diam pas kita tidak tahu. Ada itu malah mengejek. Nabi tetap berangkat. Kembalinya 300 orang munafik tidak ikut berperang mempengaruhi pasukan yang lain. Ada 2 suku yang lemah. Suku Salamah dari Bani Khosraj dan suku Harisah dari Bani Aus. Itu juga ikut mundur, Pak. Jumlah pasukannya sepertiganya, 100 orang mundur. Tapi dikejar oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah mengejar, lalu memotivasi, bukankah tadi berniat jihad, jihad jaminannya surga, mati syahid. Disemangati, Pak. Ini kembali lagi, bergabung lagi, tidak ikut orang munafik tadi. Maka tetap jumlah pasukan muslim berjumlah 700. Kemudian berangkat menuju medan perang. Di tengah jalan Rasulullah mengadakan inspeksi sidak, dan ternyata ditemukan ada pasukan yang terdiri dari anak-anak. Lalu Nabi memilah, anak-anak tidak boleh ikut. Karena ada anak kecil, ada 2, namanya Usama bin Zaid, usianya 12 tahun. Kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar, usianya 13 tahun. Gak boleh ikut. Ada anak kecil lagi, Pak. Melihat anaknya Umar tidak boleh ikut karena usianya 13 tahun. Kemudian Usama bin Zaid usianya 12 tahun. Ada 2 anak kecil lagi yang pengen ikut. Bilang, ya Rasulullah, saya punya keterampilan. Nabi bertanya, keterampilan apa? Saya bisa memanah, ya Rasulullah. Namanya Sumarah bin Jundab, usianya 15 tahun. Apa keterampilanmu? Memanah, ya Rasul. Lalu Nabi menampakkan kuda, langsung dipanah. Wah, tepat sekali. Coba lagi, Nabi benar-benar dipanah, tepat. Baiklah, boleh ikut kamu. Ya, ikut. Namanya Sumarah bin Jundab. Ada anak kecil lagi, Mary, Pak. Namanya Rafi bin Udaij. Ya Rasulullah, saya bisa mengalahkan Sumarah. Apa keterampilanmu? Kata Nabi. Saya pandai gulat, ya Rasul. Silakan. Lalu gulat sama Sumarah, menang, Pak. Jadi yang tadi pandai memanah kalah gulat dengan Rafi. Rafi bisa mengalahkan dengan cara gulat. Kata Nabi, baiklah kamu ikut. Jadi ada 2 anak kecil boleh ikut perang, yang 2 tidak boleh ikut perang. Lalu berangkat menuju peperangan di lembah Uhud. Bapak Ibu sekalian, perang Uhud ini terjadi selama 7 hari. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di perang Uhud ini. Di antaranya adalah, ini kisah-kisah bangkit. Di antaranya adalah seorang sahabat bernama Handolah. Sinten, Pak? Handolah. Handolah ini pengantin baru. Jumat malam ijab. Saksi walimahan, kesel, capek, jadi nggak sempat menggauli istrinya di malam hari. Paginya habis jamaah subuh baru menggauli istrinya. Pun paham ya? Tunggu saya cerita ini, pun paham. Belum sempat mandi junub, ada perintah jihad.
Sahabat Nabi berteriak, jihad, ayo jihad, ayo jihad. Sabtu pagi Pak, di waktu Tuhan. Mendengar berita jihad, alhamdulillah langsung masuk ke medan pertempuran. Kemudian terbunuh. Ketika Nabi melihat jasadnya Hamdullah, Nabi mengalihkan pandangannya. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Nabi mengatakan, Hamdullah ini istrinya sedang memandikan suaminya. Istrinya menjadi bidadari dan memandikan suaminya. Mandi junub karena tidak sempat mandi junub. Di riwayat lain Nabi mengatakan Alhamdulillah ini sedang dimandikan oleh para malaikat. Mandi junub karena tidak sempat junub. Maka Alhamdulillah bergelar Ghazail Malaikat, orang yang dimandikan malaikat. Bapak Ibu, ini bukan kisah sembarangan, kisah menakjubkan. Bagaimana Alhamdulillah berkorban di hari pertama pernikahan, yang kebanyakan orang bersenang-senang dengan istrinya, tapi begitu mendengar perintah jihad berangkat, keluarga ditinggal, istri ditinggal, dan taruhannya adalah mati. Di orang-orang dulu Bapak Ibu, para sahabat itu yang nomor satu adalah perintah Rasul setelah Allah. Keluarga nomor sekian, istri nomor sekian, anak nomor sekian, pimpinan nomor sekian, kantor pekerjaan, begitu mendapatkan perintah Allah, tinggalkan semuanya. Mereka yakin betul kalau perintah Allah pasti benar. Kalau ada hadis barang siapa saudara Allah mengganti 10 kali, itu benar, yakin, jadi tidak akan ragu. Itu orang-orang dulu para sahabat seperti itu. Memang berat menjadi sahabat, tapi begitulah mereka punya prinsip Rasulullah nomor satu. Setelah Allah, lainnya berikutnya. Maka berumah tangga saja ditinggal, istrinya saja ditinggal. Ini kalau terjadi di tempat kita, kayaknya nggak mungkin Pak. Kayaknya nggak mungkin. Sholat subuh saja gerimis kadang nggak berangkat. Ini baru sholat subuh, belum perang. Dulu ada yang bertanya, apa hukumnya tidak sholat subuh bagi pengantin baru? Ini dulu panjenengan pas pengantin baru sholat subuh bukan waktu masjid. Jawabannya ya tetap dosa, karena sholat subuh berjamaah. Apapun alasannya, nggak ada udur. Alhamdulillah perang jihad ini baru sholat subuh belum jihad ini. Maka kadang Bapak Ibu sekalian kita ironis gitu. Kalau di tempat kita ada resepsi di gedung, terus begitu mudahnya meninggalkan sholat. Kemarin saya menghadiri pernikahan, saya iseng bertanya pada pengantin, itu dandan mulai jam berapa? Jam 3 malam Pak, sebelum subuh. Padahal resepsinya, makan siangnya, tamunya 12 Pak. Lalu kapan sholat subuhnya? Baiklah kalau wudhu dulu, nanti begitu azan sholat. Ya masih mending kalau belum batal. Kalau batal wudhu dan dandannya rusak. Lalu kapan sholat duhanya walaupun sunnah? Itu kalau resepsinya jam 12 pagi. Ada yang malam, habis sisa, dandannya mulai jam berapa? Kapan sholat jamaahnya? Sholatnya di rumah, nggak jamaah. Rasul perintahkan jamaah tidak di rumah. Itu pernikahan. Yang resepsi itu tidak wajib Pak. Yang wajib ijab sama walimahan. Tapi kadang karena tradisi tidak enak kalau di rumah tetangga, akhirnya melaksanakan tradisi dengan meninggalkan sholat berjamaah. Belum Cina, baru sholat berjamaah. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Begitu pula pawai, saya masih melihat pawai begitu hebohnya. Pawai berangkat habis asar, 3:30. Duhur itu udah kumpul Pak. Di Inah Hotel Garuda di Jalan Abu Bakar Ali. Padahal masih lama berangkatnya. Lalu kapan sholat jamaah duhur? Kapan sholat jamaah asar? Kalau sholat dulu ditinggal barisannya. Maghrib ada, belum selesai Pak, masih di alun-alun, hilang maghribnya. Entah pulang jam berapa. Itu pawai. Lalu dibilang hanya itu senang-senang saja. Begitu meramaikan yang namanya sholat berjamaah. Belum perang loh ini, masih sholat berjamaah ditinggal. Lalu dibilang. Jadi kita jauh sekali
Kalau sekarang berharap surga, ya mudah-mudahan saja. Karena belum sebanding dengan perjuangan para sahabat. Alhamdulillah contohnya ini. Berikutnya Bapak Ibu, ada kisah lain dari seorang pendeta Yahudi, namanya Khawarij. Ketika mendengar perintah jihad, pendeta ini naik menara, lalu mengumumkan, wahai umatku, orang-orang Yahudi, pagi ini ada perintah jihad. Mari kita bantu Muhammad, walaupun berbeda agama. Nabi mengumandangkan jihad, pendeta ini, Khawarij namanya, mengumumkan di menara, kita bantu Muhammad. Muhammad diserang oleh orang Quraisy, semuanya bangun, kita berjihad. Apa kata bangsa Yahudi? Mereka menjawab, ya Khawarij, ini hari Sabtu, kita hari raya, buat apa kita perang? Itu orang Yahudi, Pak. Maka pendetanya mengatakan, di dalam kitab Taurat, di mana kita bertempat tinggal, Nabi kita diserang, kita harus bantu. Jangankan di tempat kita, di negeri kita, di negara kita, ketika kita mendengar berita saudara-saudara kita di luar sana, di negara lain diserang musuh, kita harus bantu. Itu aja Pak di dalam kitab Taurat. Maka kalau kita mendengar Palestina diserbu Israel, kita pun harus bantu. Di negeri, di kitab Taurat itu disebutkan. Coba kan kita anggap nih Pak, sulit ambil. Kita mendengar berita Palestina digempur oleh Israel yang meninggal ratusan anak-anak wanita, kita nggak bisa apa-apa. Paling banget kita cuma bisa demo aja, demo di video dikirim. Akhirnya kirim bantuan saja dianggap salah. Ada ustadz kita ngirim bantuan 14 miliar ke Palestina, disalahkan Pak, karena dianggap mendukung. Padahal memberikan bantuan biar bisa makan. Lalu siapa lagi kalau bukan kita ini? Ada di dalam kitab Taurat ada. Di zaman dulu Allah menurunkan banyak nabi di berbagai tempat. Ketika nabi ini diserang musuh, umat yang lain harus membantu. Itu di dalam kitab Taurat ada. Maka ketika pendeta ini mengumumkan kepada orang-orang Yahudi tidak mau membantu karena ini hari Sabtu, hari raya, maka pendeta ini Pak bergegas menuju Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah. Jadi tadi pakai Muhammad, sekarang ganti, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam tanpa basa-basi, tanpa bertanya, langsung masuk Islam. Begitu membaca syahadat, masuk ke medan perang, terbunuh. Dan ketika jasadnya ditemukan, Nabi senyum dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapapun yang ingin tahu kalau pendeta ini masuk surga tanpa sujud. Jadi belum pernah sholat masuk surga Pak. Kan belum sholat Pak. Sholat subuh belum, karena kan belum masuk Islam. Masuk Islamnya di waktu duha, ikut perang, sebelum zuhur terbunuh. Jadi belum sempat sholat, belum sempat sujud, baru syahadat, masuk Islam Pak. Maka Bapak Ibu, kalau di tempat kita ada orang yang belum pernah sholat, pengen masuk surga, insya Allah bisa Pak. Membaca syahadat, lalu perang, sampai terbunuh. Nah, tempat kita nggak bisa perang Pak. Dilawan kelitih maupun itu, mau perampok dilawan, membela kebenaran. Surga Pak, tanpa sujud, tanpa sholat bisa masuk surga. Contohnya pendetanya Khawarij, luar biasa. Ada satu lagi namanya Gasman. Gasman orangnya alim, punya keterampilan berperang. Ketika berperang, pedangnya mampu menebas banyak musuh. Kanan tebas, kiri tebas, banyak musuh ditebas. Sahabat melihat, wah hebat sekali. Lalu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, Gasman ini masuk surga. Kata Nabi, tidak. Gasman masuk neraka. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Perang sedang berkecamuk,
bisa banyak nanya. Sahabat yang melihat Gasman penasaran, lalu masuk ke medan perang hanya mengikuti Gasman. Ada apa ini? Kok Rasulullah bisa mengatakan Gasman masuk neraka? Ternyata pada zaman melihat ketika Gasman bertarung, sempat juga musuh melukai betisnya. Betis yang berdarah, Gasman jatuh, bangun lagi, naik kuda, lari keluar dari medan perang. Dan di luar medan perang dengan pedangnya Gasman membunuh dirinya sendiri. Jadi bunuh diri. Kata sahabat, oh rupanya ini hingga Rasul mengatakan Gasman tidak masuk surga tapi masuk neraka. Rasulullah tahu. Jadi ini kebalikan dari pendeta tadi yang bernama Buaid. Peristiwa berikutnya Bapak Ibu, ada dua orang anak itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ayahku bernama Abdullah bin Jamrud sangat ikut perang ya Rasul. Rasul tanya, kenapa? Ayahku pincang ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan orang pincang tidak boleh ikut perang. Melihat Rasul mengatakan orang pincang tidak boleh ikut perang, Jamrud ini berkata, ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak boleh masuk surga? Ansar betul Pak? Ansar. Jadi Jamrud ini pintar. Jamrud mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak boleh masuk surga? Oh boleh saja. Jadi pintar ini. Maka Rasul tidak bisa melarang. Silakan ikut perang. Maka ikut perang. Terbunuh, masuk surga. Nah, itulah beberapa peristiwa yang berkecamuk di perang Uhud sebagai motivasi oleh Rasulullah kepada para sahabat biar semangat. Walaupun jumlahnya sedikit, hanya 700, harus menghadapi 3.000 personil orang-orang Quraisy yang kuat. Di pihak Quraisy Bapak Ibu, ada budak hitam dari Afrika namanya Wahsy. Wahsy ini cerita kepada Jubair, bapaknya Abdullah bin Jubair. Jadi di pasukan Muslim ada Abdullah bin Jubair, ini anaknya. Bapaknya Jubair. Jadi beda agama Pak. Bapaknya ikut Quraisy, anaknya ikut Muslim. Dan Jubair ini punya budak namanya Wahsy. Wahsy cerita kepada majikannya, ya tuanku, dulu di perang Badar ada pasukan orang yang sangat kuat namanya Hamzah. Hamzah telah membunuh paman tuan, paman majikan. Maka juga mengatakan, ya Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah atau Rasulullah, aku bebaskan jadi budak. Jadi merdeka, tidak jadi budak. Istri Abu Sufyan bernama Hindun mendengar berita ini. Hindun juga dendam karena bapaknya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh, 3 orang terbunuh. Yang membunuh Hamzah. Maka dendam sekali dengan Hamzah. Ikut memanas-manasi Wahsy. Maka Wahsy bercerita kepada majikannya. Di dalam perang Uhud ini, Wahsy mengendap-endap, mengintai, mencari saat yang tepat. Dan tibalah saat yang tepat ketika melihat Hamzah yang bergelar singa bertemu dengan Siba. Siba itu singa yang ekornya putus. Ini istilah Arabnya Siba, itu singa. Anak singa yang ekornya putus, Siba. Hamzah artinya singa. Memang hobinya berburu singa. Ketika Hamzah bertarung dengan Siba, Siba terbunuh. Hamzah menang. Tapi begitu Hamzah menang, Wahsy ada kesempatan, ada celah melihat Hamzah. Maka ingat janjinya akan dimerdekakan, dibebaskan dari budak. Maka tujuannya itu. Jadi di tengah berkecamuknya perang Uhud, Wahsy tidak ikut berperang, tapi hanya menyelinap, mengintai, mencari saat yang tepat untuk membunuh Hamzah. Jadi tujuannya itu.
Di tengah-tengah berkecamuknya perang, tidak ikut perang, hanya mengintai Hamzah dan dibalas saat yang tepat. Maka dengan tombaknya begitu cepat, langsung menancapkan ke perutnya Hamzah sampai tembus. Hamzah sangat kuat. Kalau orang lain jatuh, Hamzah belum jatuh, masih di atas kuda dan melihat Wahsy, maka Wahsy dikejar. Begitu dekat hingga Wahsy tertangkap, akhirnya Hamzah terjatuh karena banyak mengeluarkan darah. Dan setelah dipastikan Hamzah meninggal, pedang itu dicabut lagi, tombaknya dicabut oleh Wahsy, dan Wahsy dibebaskan dari budak merdeka. Itu perintahnya majikannya namanya Jubair. Pesan Hindun kepada Wahsy, robek dadanya, jantungnya buat aku, akan aku makan. Ini banyak riwayat Pak. Riwayat lain mengatakan Hindun berhasil makan jantung Hamzah, riwayat lain tidak berhasil karena mentah. Tapi Rasul mengatakan dan Rasul melihat jasadnya Hamzah itu dimutilasi. Hidungnya dipatah, telinganya diiris, dadanya terbelah, maka dipastikan jantungnya diambil, tapi tidak dimakan. Nah, melihat peristiwa ini Rasulullah menangis sangat sedih sekali. Tidak seperti biasa para sahabat menyaksikan Rasul menangis di perang Uhud. Dan Wahsy sendiri ternyata menyesal. Setelah membunuh Hamzah, Wahsy menyesal walaupun sudah merdeka. Dan Wahsy mengatakan tidak ada pengganti rasa penyesalanku kecuali aku harus berjihad dan membunuh orang yang sebanding dengan Hamzah dengan tombakku ini. Dan ternyata sumpahnya terbukti. Nanti di khalifah berikutnya Wahsy berhasil membunuh nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab dengan tombaknya yang dipakai untuk membunuh Hamzah. Itu Wahsy. Dan Wahsy juga meninggal. Nah, kembali ke perang itu Bapak Ibu sekalian. Perang sudah hampir dimulai. Jadi perang itu 7 hari Pak. Jadi perang istirahat, perang latihan. Karena di sini juga mengatakan di dalam hadis, Nabi tidak pernah menyerang musuh kecuali di pagi hari. Jadi malam istirahat. Bahkan ketika mendengar adzan, Nabi menghentikan serangannya. Maka begitu adzan selesai, Nabi baru menyerang lagi. Itu selama 7 hari. Bapak Ibu, saya yakin panjenengan pasti pernah mendengar berita kalau perang Uhud umat Islam kalah. Benar ya? Sama kalau diingatkan. Benar, tidak salah. Tapi yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, perang ini ada 3 fase. Menang, kalah, menang. Tapi yang sering disampaikan adalah umat Islam kalah. Ya memang kalah. Tapi saya perlu melengkapi bahwa perang Uhud ini tidak langsung kalah. Menang dulu, kemudian kalah, dan menang. Karena Allah juga menjanjikan di dalam surat Al-Imran tadi, ayat 121 tadi nih. Sekarang yang 122, saya bacakan terjemahannya saja. Ingat pula lah, ketika 2 golongan di antaramu merasa lemah dan kecut menghadapi pertempuran, padahal Allah adalah pelindung mereka. Hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang beriman bertawakal. Ayat 123, sesungguhnya Allah telah menolongmu di peperangan Badar, sedang kamu ketika itu lemah dalam perlengkapan. Karena itu bertakwalah kepada Allah, semoga Allah mensyukurinya. Semoga kamu mensyukurinya. Ini di perang Badar. Ayat 124, ingatlah ketika Allah mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bantuan Allah sejumlah 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Jadi Allah akan menurunkan bantuan dari langit Pak. Malaikat sejumlah musuhnya 3.000, Allah turunkan bantuan berupa malaikat 3.000 malaikat. Sama di perang Badar, musuhnya 1.000, Allah turunkan malaikat 1.000. Di perang Uhud, musuhnya 3.000, Allah kirimkan 3.000 malaikat. Sampai Allah mengatakan, apakah tidak cukup?
ya Allah. Allah melanjutkan, jika kamu sabar dan siap siaga, kemudian mereka datang menyerangmu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat penyerbu. Jadi ada malaikat biasa, ada malaikat penyerbu, malaikat pemburu yang siap menyerbu. Kalau ada musuh datang mendadak, ini siap menyerbu. 5.000 malaikat, Pak. Padahal musuhnya 3.000. Menang apa kalah? Pasti menang. Tapi di sini ada syarat. Syaratnya kata Allah, jika kamu sabar dan siap siaga, Allah akan turunkan 5.000 malaikat penyerbu. Bukan malaikat biasa, malaikat penyerbu. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Jadi jangan dikira Bapak Ibu malaikat Israel cuma satu, banyak. Mati massal itu kan mengatakan bahwa malaikat itu banyak, termasuk di perang ini. Jadi dalam kondisi seperti ini sudah dijamin umat Islam menang ketika perang Uhud. Dan dibuktikan ketika perang tanding dari kalangan Quraisy tampil Tolha bin Abi Tolha masih di atas kuda, begitu menantang Mubarozah. Perang tanding langsung disergap oleh Zubair bin Awam, langsung menyergap, dibunuh, tewas, jatuh. Maka mulai berkecamuk perang. Dan di dalam perang ini Bapak Ibu sasarannya adalah bendera. Siapa yang mampu mengibarkan bendera menang. Yang benderanya jatuh kalah. Maka targetnya sama-sama mengejar bendera. Abu Sufyan sebagai pimpinan orang Quraisy mengatakan kepada Abdidar, suku Abdidar, ya Tolha, dulu di perang Badar Quraisy kalah gara-gara kamu. Kamu pemegang bendera tidak bisa memegang bendera. Bendera biasanya di belakang atau di tengah, kamu di depan, dan begitu mudah disergap oleh Muslim dan kalah. Sekarang aku tantang, mau memegang bendera atau tidak? Memegang bendera Bapak Ibu di peperangan sangat mulia, terhormat. Maka Abdidar mengatakan kami tetap memegang bendera. Maka bendera diserahkan kepada Bani Abdidar. Abdidar, Bapak Ibu punya anak 7, 6 laki-laki, 1 perempuan. Itu bendera yang dipegang oleh bendera Quraisy yang dipegang oleh Abdidar, suku Bani Abdidar. Bendera Muslim dipegang oleh Suhaib, Mus'ab. Dan maka mulai berkecamuk dengan sasaran bendera. Tokoh pahlawan kita di perang ini adalah Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Miqdad. 4 orang ini Bapak Ibu sangat mulia. Maka Nabi mengamalkan kepada para sahabat. Nabi mengangkat pedang. Siapa di antara kalian yang akan memberikan hak Allah dan Rasul di pedang ini? Tampil Hamzah yang begitu semangat. Saya ya Rasul. Tapi begitu pedang mau diambil Hamzah, Rasul lari kembali. Hamzah duduk. Rasul mengatakan lagi, siapa yang bisa memberikan hak Allah dan Rasul kepada pedang ini? Tampil Ali bin Abi Thalib, jagoan perang Badar. Sama Nabi ditarik lagi. Ali duduk. Nabi nawarkan lagi, siapa yang akan memberikan hak Allah dan Rasul di pedang ini? Tampil Zubair bin Awam yang punya keterampilan berperang dengan 2 senjata trisula. Dan setiap perang Bapak Ibu, Zubair selalu menggendong anaknya, Pak. Saya kira nggak ada dalam peperangan menggendong anak. Gendongnya di depan. Jadi kalau tagi sama musuh, resikonya mati anaknya. Itu Zubair, Pak. Jadi kalau dengan sholat ke masjid bawa anak, belum apa-apa. Zubair perang tak bawa anak. Zubair bin Awam. Kata Nabi, dulu Zubair, pedang tidak diberikan. Nabi menawarkan lagi, barang siapa yang hendak memberikan hak Allah dan Rasul kepada pedang ini, ambillah pedang ini. Tampil Miqdad, Pak, uraya tinggi, besar.
besar, suaranya lantang. Jadi kalau berteriak, musuh bergetar. Kata Nabi, pedang duduk, pedang ditarik lagi. Bapak Ibu, 4 orang ini orang mulia. Hamzah, Ali, Zubair, Mikdad. Masing-masing punya kekuatan 1000 orang. Jadi satu orang mampu mengalahkan 1000 orang. Jadi sebenarnya di perang Uhud yang musuhnya cuma 3000 itu bisa kalah dengan 4 orang ini. Kekuatannya 4000 ini. Mestinya nggak mestinya. Dikisahkan oleh Umar di zaman Khalifah Umar, Amr bin As itu pernah menulis surat kepada Umar, ya Umar, kirimkan aku pasukan 4000, karena pasukanmu baru ada 8000. Ada hadis Bapak Ibu, hadisnya begini, genapkanlah pasukanmu 12.000, pasti menang. Ini masih rahasia, saya juga masih mengkaji kok bisa dengan menggenapkan 12.000 pasti menang, selalu menang dalam peperangan. Rasul begitu. Dan Amr bin As baru ada 8.000, kurang 4.000, menulis surat kepada Umar. Lalu Umar mengirim pasukannya. Berapa Pak? 4.000. Oh, hanya 4 ini. Tapi kekuatannya 4.000, ditambah 8 sudah 12.000. Tapi 4 orang ini yang minta pedang sama Rasul, pedang tidak dikasihkan. Rasul menawarkan lagi. Yang kelima, tampil sahabat mulia bernama Abu Dujana. Abu Dujana bertanya, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Inilah kalimat yang ditunggu Rasulullah. Rasul menunggu kalau ada sahabat bertanya. Yang 4 tadi tidak bertanya Pak, langsung ambil pedang saja. Rasul nggak ikhlas, tarik lagi pedangnya. Ini Abu Dujana bertanya, ya Rasulullah, apa haknya Allah di pedang ini? Dan juga Rasul. Lalu Nabi mengatakan, Abu Dujana, hantamkan pedang ini ke medan perang, musuh tebas dengan pedang ini. Lalu pedang dikasihkan Abu Dujana. Wah, senang banget Abu Dujana. Ikatnya yang tadinya hitam diganti merah. Ikat merah itu menandakan siap perang, Pak. Jadi kalau panjenengan ke Mekah, ke Madinah, nganggo ikat merah, berarti siap perang. Hati-hati nih. Itu diganti. Dan di hadapan musuh, Abu Dujana dengan pedangnya Rasulullah menari-nari, Pak. Atraksi demo. Kembalikan ya. Karena saking senangnya membawa pedang Rasulullah. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, betapa sombongnya Abu Dujana. Aku khawatir ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, tingkah polanya Abu Dujana itu dosa besar, kecuali di tempat ini. Jadi ternyata boleh Pak, sombong di depan musuh boleh. Tujuannya menakut-nakuti musuh. Jadi nggak usah takut. Maka dengan pedangnya Rasulullah, Abu Dujana langsung masuk ke medan peperangan. Ada sahabat namanya Ka'ab, itu penasaran, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Abu Dujana, hingga Rasul mengatakan tunaikan haknya Allah dan Rasul di dalam pedang ini. Maka Ka'ab masuk ke medan perang, tapi tujuannya bukan perang, ingin tahu apa yang dilakukan Abu Dujana. Di sepanjang peperangan, Ka'ab hanya berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Abu Dujana. Aku izinkan aku melihat Abu Dujana. Sehingga di dalam berkesamaannya perang, Ka'ab selamat, gak ada yang bunuh Pak. Allah melindungi. Tapi melihat Abu Dujana beraksi dengan menggunakan pedangnya Rasulullah. Dan ternyata benar, dengan pedangnya tebas sana sini, sampai akhirnya bertemu dengan orang yang besar, dan Abu Dujana dipukul dengan pedang yang musuh sampai tamennya putus, tapi masih bisa bertahan. Dan dalam kondisi bertahan, pedangnya Abu Dujana yang punya Rasul ditebaskan kembali ke musuh sampai musuh terbelah kepalanya menjadi 2. Dan pada saat itu hikmah Allah, Abu Dujana tahu kalau di belakang ada Ka'ab yang sedang mengikutinya. Lalu Abu Dujana bilang kepada Ka'ab, ya Ka'ab, bagaimana pendapatmu? Apa kamu sudah melihat aku menggunakan pedangnya Rasulullah? Ka'ab baru percaya, oh ternyata engkau sudah melaksanakan haknya Allah dan Rasul di dalam pedang ini. Ini kisahnya Abu Dujana.
sini dulu ya. Ini masih dalam kondisi menang. Nah, nanti bagian kedua kalah. Kenapa bisa kalah? Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa bisa kalah? Nanti setelah kalah bisa menang lagi. Kenapa bisa menang? Insya Allah Bapak Ibu di pertemuan berikutnya jika janji akan kami sampaikan. Sampai di sini dulu, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.